Kicau burung bersautan menyambut pagi usai malam pergi. Rintik gerimis pun mengikuti, dengan embun dingin menggerakkan jemari. Lagi-lagi lamunanku kembali, namun kali ini tak seperti kemarin pagi. Tak hanya untukmu lamunku berkutat, tentang rindu dan cinta tak ada obat. Otakku memang benar-benar berhenti sejak 3 tahun lampau. Lain halnya di sini, pikiranku diasah kembali, dibenturkan dengan teori-teori, dihempaskan dengan sabda-sabda Nabi, dibuat muak oleh oligarki. Seperti terrefresh kembali otakku yang telah lama bergulat dengan materi. Tak dapat dipungkiri, masalah pribadi pasti selalu menghantui. Entah lewat mimpi ataupun dengan mata kepalaku sendiri. Entahlah, memang tak dapat terlupa yang namanya keluarga. Banyak pengalaman hidup yang kudapati di sini. Dari semalaman berdiskusi, tiap hari tidur pagi, lemah lembut, lembek bagaikan tahu tanpa isi. Kusadari bahwa ada tanggung jawab yang harus terpenuhi. Misalnya, biaya administrasi menumpuk-numpuk walau semester telah berganti. Aku merasa terhianati oleh keluargaku sendiri, berusaha terpontang-panting di koyak sepi. Sangat-sangat baru saja kudapati kabar yang begitu tak nyaman di hati. Sungguh betapa menyakitkan hidup dihantui dengan beban. Air mataku tak tertahan, namun tak bisa aku keluarkan. Entah apa itu yang menahan, hingga aku benar-benar kesakitan. Dikelilingi kebingungan, aku mencoba untuk bertahan. Dari berbagai arah, peluru terlepaskan, terkapar lemas di ambang kepiluan. Dewasa memang bukan jadi pilihan. Lain halnya dengan pendewasaan. Bukan sok tahu, bukan sok paham, bukan sok menggurui. Tapi, ya memang hidup itu begini. Aku tak pergi. Aku juga masih hafal mana arah rumah. Aku hanya butuh orang yang mampu memberiku pandangan, semangat menjalani kehidupan. Bukan hanya tentang tidur, bukan hanya tentang makan, bukan hanya tentang uang. Meskipun terkadang pemasukan juga dipermasalahkan. Lalu, di mana aku mencari tujuan? Entahlah. Aku sudah terlewat lelah. Nafasku sangat terengah. Fajar tiba. Surya pun kan menyusulnya. Mata sayu, suara terbata,
Raga lunglai bak mendoan yang berminyakan, menopang beban dari sekian banyak kepedihan. Seolah menjadi yang terbaik di matanya, seolah menjadi yang diagungkan olehnya. Sempat aku disusir pergi, sempat aku dicaci. Oh, tak mengapa aku dikucilkan, jika memang itu yang mereka harapkan. Tapi aku juga ingin merasakan betapa indahnya kata pulang. Aku bertanya dengan diriku sendiri, kemana aku pulang? Pertanyaan yang tak perlu untuk dijawab sebenarnya. Ke rumah dong pastinya. Celetuk pejalan kaki di seberang jalan. Namun, untuk semua itu tidak semudah yang mereka bayangkan. Tidak semudah mata berkedip, tidak semudah bibir berkatup, tidak semudah melambai tangan dengan diiringi kata "see you ya minggu depan". Aku kembali bertanya kepada diriku sendiri, lantas kemana aku pulang? Untuk kesekian kali, kau pun kembali setelah memutuskan pergi. Setelah kau tanggalkan luka, setelah kita lama tak bertegur sapa, setelah mungkin kau telah menjalin asmara dengan yang lain di luar sana, setelah ku mulai nyaman dengan kesendirian, setelah ku mulai beradaptasi dengan sepi, setelah ku mulai terbiasa untuk benar-benar biasa saja. Aku belum bisa sampai di taraf percaya. Masih ku pertimbangkan dengan sangat, akankah ku biarkan kau mendekat? Atau bahkan aku sendiri yang akan memberimu sekat? Atau yang paling mungkin kau datang hanya untuk sesaat? Ini terlambat? Mungkin tidak. Aku bingung. Sebenarnya apa yang kau cari? Materi kah? Sudah pasti tak mungkin kau dapati. Atau cinta yang tulus? Harusnya sudah kau rasakan sejak kita menjalin hubungan. Atau tampan rupawan? Sepertinya bukan. Aku terlalu banyak mengira-ngira dan berburuk sangka. Yang pasti, takkan ku taruh harap lebih supaya tak ku dapatkan lagi rasa perih. Tenang
saja, tinggal menunggu kapan waktunya tiba. Waktu di mana kamu akan merasakan apa yang pernah aku rasakan. Kehilangan. Ketika setiap langkahku sudah tak lagi disertai dengan senyummu, maka saat itulah hilangmu bukan lagi tangisku, dan kembalimu bukan lagi harapanku. Salahkah aku mencintaimu? Salahkah aku menginginkanmu? Bukankah setiap orang diberikan hak untuk memilih, meski tak harus dipilih? Harusnya aku masih punya waktu untukku mendengar suara indahmu, untukku melihat desung manis di pipimu, untukku belai lembut rambutmu. Entah seberapa lamanya, aku pun tak tahu. Kembali lagi ke waktu, hanyalah waktu. Sesuatu yang tak pasti terjadi, mungkin terjadi. Sesuatu yang mungkin terjadi, mungkin tak terjadi. Hingga sesuatu yang dijaga dengan sepenuh hati perlahan pergi tanpa permisi. Dengan melupakanmu, kupikirkan lekas pulih dari sedih, jauh dari kata sembuh. Bahkan setiap waktu kambuh, penuh harap diiringi ratap, adalah nyata, adalah tawa berujung luka. Kita pernah ada dalam fase saling mencintai, saling menginginkan, saling dekat untuk mencari kehangatan. Namun pada akhirnya kita harus benar-benar saling merelakan. Jauh sebelum boomingnya media sosial, itu yang kurasakan. Aku tidak tahu bagaimana perasaanmu waktu itu. Sekian lamanya aku berhenti untuk mencari, bukan karena aku tak mau lagi, bukan karena aku tak ingin lagi, karena aku tahu kau sudah memilih jalan yang lain waktu itu. Kuputuskan untuk menutup diri, berdiam sejenak,
berhenti dari kegiatanku sehari-hari, mencari kabar tentangmu. Pada akhirnya aku kembali di jalanku sendiri, jauh sebelum aku mengenalmu. Yang kurasakan berkutik dengan hal perasaan, kesendirian, kebosanan, kesepian, kebimbangan dari buah penyesalan. Kita kembali di jalan masing-masing. Kau pergi ke timur, sedangkan aku menyusuri selatan. Maka dari itu, rasa ini sulit untuk kuutarakan. Terima kasih telah membangunkanku dari harapan yang terlalu tinggi, hingga pada kenyataannya memilikimu hanyalah segenggam mimpi. Selamat kehilangan cinta yang tak tertandingkan. Cinta itu sederhana, katanya. Cinta itu bahagia, katanya. Cinta itu indah, katanya. Cinta itu nikmat, katanya. Cinta itu surga dunia, katanya. Cinta itu banyak lagi lah orang mau mengartikan apa. Diiringi dengan sakit hati, cinta berjalan mulus tanpa peduli. Awalnya memang manis, dan terkadang membuatku lupa akan segalanya. Buta contohnya. Aku benar-benar melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa tingkahmu tak pantas untuk kupertahankan. Naif sekali jika aku biarkan itu terjadi. Namun gilanya, tetap kubiarkan agar kita dipersatukan dan tak saling meninggalkan. Tuli contohnya. Kerap pula orang di sekitarku memberi nasihat tentang apa yang telah kau perbuat. Naif sekali jika aku biarkan itu terjadi. Namun gilanya, aku tetap bersikukuh dengan pendirianku bahwa kau pun merasakan apa yang aku rasakan. Saling menginginkan dan tak mau tergantikan.
Ku dengarkan cerita keseharianmu dengan hikmat. Perlahan kau ceritakan dengan runtut peristiwa apapun itu yang telah kau lalui. Dibumbui dengan senyum manismu dan tawa kecil menghiasi setiap rintik hujan malam ini. Kau buat suasana menjadi riang. Setelah sekian purnama, hujan yang kurasakan hampa menjadi berbeda. Bahwa denganmu, hidupku lebih terisi. Bahwa denganmu, hidupku mengandung arti. Bahwa denganmu, hidupku lebih dari hari-hari yang telah aku lalui. Memang terlihat berlebihan. Segala tentangmu terlihat lebih dan tak biasa. Dingin menyerba hilang seketika, diselimuti hangat oleh kelipan matamu, dibalut erat dengan rinduku yang menggebu hingga berujung temu. 1 jam 47 menit tak terasa. Pelik yang tak berujung peluk. Masalah pelik bukan hanya tentang rindu yang seketika hilang sekedar dengan peluk. Masalah pelik bukan hanya tentang cinta yang seketika hilang sekedar dengan peluk. Masalah pelik bukan hanya tentang rasa yang seketika hilang sekedar dengan peluk. Seketika sirna masalah pelik hanya dengan peluk. Kulihat kipas di sampingku menggeleng kanan kiri, seperti ikut tak sepakat dengan keadaan ini. Kulihat gorden di sekelilingku bergoyang dengan gemulai, seperti ikut tak sepakat dengan keadaan ini. Karena yang dilihatnya adalah tawa riang sana sini, menyembunyikan pelik yang tak mungkin terselesaikan hanya dengan peluk. Karena lagi-lagi pelik yang tak berujung peluk.